Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Farida Hidayati, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Pakis, Kabupaten Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut ini adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Menurut saya, guru yang baik adalah guru yang mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat diwujudkan apabila guru dapat menerapkan konsep-konsep budaya positif, yaitu disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman, maupun hadiah. Peserta didik harus memiliki motivasi internal yang tumbuh dari dalam dirinya agar mampu menunjukkan sikap disiplin diri. Sedangkan guru sebagai pihak terkait berperan sebagai motivator untuk memupuk tumbuhnya sikap disiplin pada diri peserta didik. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Manusia berperilaku karena ada dorongan motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kedua motivasi ini merupakan motivasi yang berasal dari luar atau motivasi eksternal. Dampak yang terjadi pada anak yaitu mempunyai dampak jangka pendek. Bentuk motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bentuk motivasi ini merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri atau motivasi internal. Motivasi ini berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Yang ketiga adalah posisi kontrol guru. Guru mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah, yang ketiga yaitu teman, yang keempat yaitu pemantau, dan yang terakhir yaitu manajer. Sebagai seorang guru, kita harus bisa menempatkan posisi kontrol manajer. Pada posisi ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini,
Penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang ada. Yang keempat yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas menjadi tujuan dan fondasi dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di kelas. Dengan keyakinan kelas, murid akan lebih memiliki motivasi internal untuk menjalankan keyakinan dibandingkan melaksanakan peraturan yang tidak terlibat dalam penyusunannya. Yang kelima yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Guru yang memposisikan sebagai manajer akan menggunakan langkah segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Tujuan dari segitiga restitusi yaitu mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Murid mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal serta bertanggung jawab terhadap pilihannya. Berikutnya yaitu keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Yang pertama, dengan terwujudnya budaya positif, maka tujuan pendidikan akan tercapai. Yang kedua, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, maka guru harus menjalankan nilai dan perannya sebagai pendidik. Dan yang ketiga, visi guru penggerak adalah terwujudnya budaya positif sekolah dengan pendidikan yang menghamba pada murid. Berikut ini adalah refleksi pada saat saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep inti dalam modul budaya positif, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep inti tersebut harus diimplementasikan dalam rangka mewujudkan budaya positif di sekolah dan pengalaman yang sudah didapatkan harus dibagikan kepada guru lain. Hal-hal yang menarik saat saya belajar modul ini adalah bahwa memberikan penghargaan termasuk tindakan menghukum secara tidak langsung. Banyak efek dari sebuah penghargaan, yaitu penghargaan mematikan memotivasi dari dalam, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Hal ini menjadi dilema ketika akan memberikan suatu penghargaan untuk anak-anak yang berprestasi. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha untuk memposisikan diri sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah pada peserta didik. Sebelumnya, saya lebih memposisikan diri sebagai teman pada peserta didik.
Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami saat menyelesaikan masalah yang terjadi pada suatu kelompok diskusi, di mana ada salah satu anggota diskusi yang merasa idenya tidak dihargai, sehingga dia mau mengerjakan tugas kelompok itu sendiri. Saya menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, meskipun ada kendala ketika memunculkan keyakinan kelas. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa tertantang untuk menerapkan dan mewujudkan budaya positif di sekolah dan berusaha memposisikan diri menjadi manajer serta menerapkan segitiga restitusi ketika menyelesaikan suatu masalah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah saya sudah mulai memunculkan motivasi internal dari peserta didik dengan memunculkan nilai-nilai kebajikan dari setiap tindakan peserta didik. Hal yang perlu diperbaiki adalah menempatkan posisi sebagai manajer dan meninggalkan pemberian hukuman dan penghargaan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai teman. Perasaan saya ketika menggunakan posisi kontrol tersebut adalah dekat dengan peserta didik, tapi peserta didik cenderung tidak menghargai saya. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha memposisikan diri menjadi manajer. Perasaan saya ketika menggunakan posisi kontrol ini, saya masih harus banyak belajar agar anak mampu memunculkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menggunakan langkah-langkah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Hanya saja, saya belum menanyakan keyakinan kelas. Saya menanyakan kepada anak mengapa melakukan kesalahan tersebut, mengapa sampai hal itu terjadi, dan menyatakan kesalahan yang dilakukan merupakan sesuatu hal yang wajar, hanya saja tidak boleh diulangi lagi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal yang perlu dipelajari adalah bagaimana caranya melibatkan semua elemen di sekolah dan memberikan pemahaman kepada mereka tentang pentingnya budaya positif sehingga budaya positif dapat diwujudkan. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.